siang Bapak Ibu teman-teman sekalian. Selamat siang. Di sini kita akan mulai pelatihan Excel-nya. Sebelumnya perkenalkan saya Palino Isali, bisa dipanggil Valen selaku pemateri hari ini. Kemudian saya juga dibantu oleh teman saya, namanya Owen. Silakan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Owen, saya mahasiswa dari S1 Ilmu Ekonomi. Terima kasih. Jadi nanti Mas Owen akan bantu saya untuk ngasih standing gitu ya. Misalkan teman-teman ada masalah, Mas Owen akan muter gitu, bisa nanya ke beliau atau ke saya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman atas sini. Ya, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Di sini untuk sedikit cerita dikit untuk pelatihan yang sebelum tes ini kita 3 sesi aja. Nanti ya tentu karena biasanya 4 kali, sekarang dimanfaatin 3 itu ada beberapa yang nggak ke cover. Nggak ke cover tuh lebih ke yang materi yang di awal yang basic kayak misalkan bold, italic, underline itu kan istilahnya cukup basic gitu ya. Tapi kalau misalkan memang butuh itu bisa ini kan setiap kali pelatihan ada recordingnya tuh ada pelatihan yang sebelumnya itu mungkin di lab IE bisa dibuka gitu, untuk yang saya skip gitu. Nah tapi kebanyakan sih nggak sampai ke skip ya, semoga bisa ngapar walaupun kita cuma 3 kali pertemuan. Nah di sini saya awalin dengan formula dasar dan operator logika dasar. Nah di sini saya nah itu Bapak Ibu teman-teman bisa akses PPT-nya terus sama Excel-nya ya yang diberi oleh panitia. Jadi kita akan ada PPT-nya terus nanti prakteknya langsung di Excel-nya. Nah bagi teman-teman monggo bisa menggunakan fasilitas komputernya di lab ini maupun mau langsung pakai laptop sendiri juga nggak masalah. Yang penting bisa jalan terus. Nah di sini outline-nya sebagai berikut. Yang pertama mengenal dulu bagian-bagian dari Excel. Soal ini mungkin hari ini kita akan cepat aja ke bagian intinya di menu-menunya. Kemudian lanjut ke formula dasar Excel, itu aritmatika dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengangkatan dan lain-lain. Kemudian selain itu biasanya juga untuk pengolahan data diperlukan juga formula dasar pada Excel, misalkan statistika dasar seperti min, median, modus, minimum, maksimum, terus untuk menghitung count, terus ada juga untuk cari urutan terbesar ke berapa itu pakai atau semua. Kemudian nomor 4 dilanjutkan dengan conditional formatting untuk ngasih warna ya ke sel dengan aturan tertentu gitu. Jadi ada aturannya, nanti yang memenuhi aturannya dia dikasih warna sesuai yang kita atur. Kemudian kita masuk ke di sini 5 dan 6 itu yang mulai ada pakai rumusnya istilahnya gitu ya. Rumusnya mulai ada jadi ribet itu karena ada beberapa komponen yang mesti diisi. Itu kita mulai dengan left, middle, sama right. Itu gunanya untuk mengambil beberapa karakter tertentu baik dari depan, tengah maupun kanan. Nanti kita akan lihat. Terus nomor 6 tuh ada lookup sama VLOOKUP. Itu tujuannya untuk membantu baca tabel. Jadi nanti ada tabel acuannya, terus nanti ada tabel berikutnya yang akan diisi sesuai dengan tabel acuannya. Nah di sini selain dari saya itu peserta juga bisa akses website lain atau channel gitu ya. Saya yang paling berkesan bagi saya yang atas ini yang seorang content creator, youtuber namanya Bapak Ignatius Rian. Nah ini YouTube channel beliau itu lengkap membahas Excel dari yang paling basic sampai yang atas itu. Nah saya juga materinya akan mirip seperti saya, mirip juga saya penjelasan logikanya. Ini juga bisa untuk pelengkap gitu. Misalkan ada yang nggak ke cover di saya. Kemudian yang bawah ini dari websitenya buku Lin ini mungkin pada masih pernah ya kuliah pakai buku Lin ya, yang statistika dasar. Yang ini dia websitenya isinya adalah materi buku Lin, tapi bagaimana kalau di
buatkan program Excel ini. Nah, ini isinya website, ada videonya, ada contoh ininya, contoh pengajaran. Jadi bisa di refer juga, utamanya untuk yang urusan. Kalau yang ini sesuaian lebih ke arah Excel secara umum. Gitu. Ya, saya juga banyak belajar dari beliau juga untuk menjelaskan rumus-rumus yang mungkin tidak mudah bagi banyak teman. Oke, kita mulai untuk bagian-bagian Excel itu mungkin kalau dibuka itu sudah ada di bagian atas, ada file, home, dan seterusnya ini ya. Ini adalah menu-menu yang ada di bagian atas. Nah, di sini secara umum aja untuk yang paling kiri file ini nanti kalau diklik juga ada beberapa submenunya ya. Itu bisa untuk buka file baru atau simpan filenya atau dan lain-lain. Kemudian untuk home dan segala home diklik nanti kan isinya banyak di sini ya. Nah, di sini untuk otomatis sel dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin di kesempatan kali ini kita skip yang bagian ininya ya. Yang seperti kasih huruf atau ukurannya atau bold, italic dan seterusnya ini mohon maaf karena keterbatasan waktu kita nggak bahas. Nanti kalau misalkan kurang bisa dilihat di materi training sebelumnya. Kemudian yang insert itu untuk masukkan gambar, grafik atau pesanan lain-lainnya. Ini jika diperlukan ada gambar atau grafik dari datanya bisa pakai insert. Kemudian page layout untuk mengatur jenis dan posisi kertas. Kemudian nah ini kalau mau nambahkan rumus logika tapi pas lupa rumusnya itu bisa lewat formulasi. Ini saya membantu lah. Kalau kita lupa detailnya itu ya dari formulasinya. Nanti kita akan lihat dua cara, mau diketik langsung atau lewat formulasi. Kemudian untuk keperluan pengolahan data di sini dari yang menu data ini nanti akan banyak pilihan gitu ya. Mau di filter, mau di sort atau nanti dengan metode statistika ini. Kalau view untuk mengatur tampilan Excel dan nanti jika ada yang nggak ngerti gitu untuk informasi bantuan bisa pakai yang help untuk paling kanan. Ya, bagian Excel. Nah nanti apa namanya sambil saya sambil buka PPT sama Excel sendiri. Di sini untuk sel atau yang bisa kita bilang selalu yang setiap kotak di sini itu disebut sel ya. Nah di sini untuk memudahkan komunikasi antar orang ini dibuatkan notasi bacanya. Notasi bacanya seperti kalau kita baca di koordinat kartesius gitu ya. Ini kan kolom-kolomnya pakai huruf semua A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian barisnya itu kan pakai angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah nanti biar komunikasinya gampang, misalkan kita lagi ada di sel ini, kan ada di sel yang saya lagi kursornya di sini, ini kita sebut dia A1 ya, ini A1 ini, jadi dia di mana baris di kolom 1 baris 1. Jadi biar komunikasi kita mudah, kita familiar dengan sel A1, terus nanti kalau saya ke sana ya B1 gitu. Sampai satu saya ke bawah kedua. Jadi saya akan sebut sel sekian. Nah, itu berarti supaya pas dia yang dimaksud saya itu yang ini. Jadi kita familiarin. Terus yang operasi dasar itu yang pertama kali adalah tentu saja penjumlahan pengurangan ya. Nah di sini kalau mau nambahkan, jadi selnya kalau mau ditambahin diisi dulu angka baru bisa ditambahin ya. Soalnya kalau nggak ada angkanya kan tidak mungkin sesuatu itu dijumlahkan. Nah, misalkan ada sel 1 sama sel 2 yang lagi ingin dijumlahkan, itu kita bisa masukkan rumus penjumlahannya. Nah, di sini
kalau di dalam Excel formula itu selalu diawali sama-sama dengan sebagai pemantik untuk mulai formulanya. Jadi di sini yang mulai tulisnya yang sama dengannya ya. Kalau titik dua ini hanya pemisah ini sama sel ini. Nah, ini mulai sama dengan sel satu diklik gitu di mouse, pakai mouse diklik, terus karena kita mau jumlahin plus simbol plus sama sel kedua. Diklik lagi sel keduanya, kalau udah di enter gitu di keluar. Terus kalau yang dijumlahkan itu misalkan selnya bersebelahan 10 yang pertama gitu misalkan, itu nggak perlu di satu-satu diklik gitu, tapi tinggal sama dengan. Nah ini rumusnya sum pakai ini bisa kapital bisa enggak, sama dengan sum kurung buka. Nah nanti di blok pakai mouse semua sel yang lagi mau dijumlahin di blok, jangan lupa tutup tutup tuh center gitu aja sekarang kejumlahan. Terus kalau pengurangan misalkan yang seperti ini, sel satu yang dikurangi oleh sel dua ya berarti nanti sama dengan sel satu min sel dua. Plus sama min dia masih sama. Kalau perkalian, nah di sini perkalian karena ini pakainya di program gitu ya, ya perkalian itu disimbolkan yang star ini, simbol perkalian. Kemudian kalau sel satu mau dibagi sel dua, nah nanti simbol pembagiannya itu yang tanda ini ya, tanda apa namanya? Tanda bagi seperti biasa per itu sel satu sama dengan sel satu dibagi sama sel dua di per sama sel yang kedua. Nah kemudian kalau mau buat kuadrat, kuadrat itu bisa dengan pangkat dua ya. Jadi kuadrat itu kan pangkat dua. Nah pangkatnya itu yang ini, yang simbol kayak P kebalik ini untuk pangkatnya. Nah karena kuadrat itu pangkat dua ya, setelah ini sel C1 pangkat dua. Misalnya sel satunya langsung dikuadratin di sini. Terus kalau pangkat n dari sel satu di skala secara umum, berarti nanti sel satu pangkat n. Terus kemudian terakhir untuk akar kuadrat dia rumusnya yang sama dengan STRT. STRT kurung buka siapa yang mau diakarin yang selnya serta klik tutup. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Di sini, nah di sini ada beberapa sheetnya ada beberapa gitu ya. Nah kita mulai dari sheet yang pertama dulu yang tulisannya operasi dasar. Nah ini dulu biar ini. Nah di sini misalkan di sini sorry sudah bisa hapus dulu. Misalnya ini kan jumlahnya. Nah dicoba dulu ya teman-teman. Itu kan sel 1 sama sel 2 mau dijumlahin loh. Yang sel B3 sama C3. Bahkan nih yang B3 sama C3, 4 sama 2 ini mau dijumlahin. Nah itu kan karena cuma 2 itu bisa dibuat seperti ini. Sama dengan terus sel 1 yang B3 terus tanda plus sel C3 gitu ya. Biar bisa. Nah nanti kalau summation-nya tuh banyak, kan nggak mungkin ngeklik satu-satu. Ya kan mau buat total dari sel 1 kan. Total sel 1 itu kan ada 5, 5 yang mau dijumlahin. Itu satu-satu kan makan waktu kan. Nah ini bisa langsung sekalian karena dia 9 semua sama dengan sum kurung buka. Nah di sini kan isinya ada number 1, titik 2, number 2 sampai seterusnya. Nah itu tinggal di blok aja semua yang memang mau dijumlahin. Kayak gini dia kan dari 4 B3 sampai B7. Itu berarti kalau dibaca ya sama dengan sum, berarti jumlahkan dari sel B3 titik 2 itu sampai B7. Terus ditutup. Nah, ini kan yang baris pertama
Nanti baris kedua, nah nanti kalau itu kan yang ini yang 27, ya kan 27 sama 64 ini mau dijumlahin lagi. Nah itu kan sebenarnya kalau secara rumus kan dia kayak tadi aja kan, itu biar nggak capek gitu kan. Eh, kan nggak mungkin tiap baris kita buatin rumus kan lama gitu ya. Nah itu bisa di istilahnya di drag atau di copy gitu rumusnya ke sel lain. Dan mengkopinya itu caranya pertama kali kan 4 sama 2 kali kan dijumlahin. Udah sama dengan selnya B3 sama C3 kan. Nah itu nanti yang bawah itu nggak perlu buat rumus lagi, tapi nanti akan kita drag atau kita copy. Ini udah pada wangi juga itu nanti caranya pertama yang penting jadi dulu si rumus yang baik pertama yang penting jadi dulu. Ya, nah rumus pertama udah jadi kan, yang sel ini tambah sel ini, nah nanti supaya mengcopy ke bawah semuanya diperlakukan yang sama itu caranya adalah ini kan kalau Bapak Ibu perhatikan kursornya masih warna biru kan, warna putih dan ada celahnya gitu, ada lebarnya kan ya agak gitu. Nah terus ini jalankan ke pojok kanan bawah di titik sudut ini digerakkan digerakkan dulu aja nggak usah diklik. Nah nanti kan di situ dia berubah jadi warna hitam terus tipis gitu. Nah kalau udah tipis warna hitam tipis itu berarti udah bisa di drag copy ke bawah. Setelah berubah jadi kayak gini, setelah berubah jadi tipis ini, klik kiri, tahan, terus uh, diturunkan sampai yang mana mau jumlahin. Misalkan saya mau 80 80 dan 139 itu juga dijumlahin, ya udah berarti saya sampai sel ini. Nah, kalau kayak gitu nanti dia akan mengcopy ke bawah. Dalam artian nanti yang sel D4 itu nanti rumusnya, yang di sini kan ada B, B4 tambah C4 ya. Nah itu kalau mau dicek, tadi itu sebenarnya ngapain? Oh ini sama dengan B4 tambah C4. Jadi tiap dua ini ke copy semua ke bawah. Jadi yang penting jadi dulu satu baris, clear, betul. Kemudian kalau baris berikutnya juga hal yang sama, tinggal di copy ke bawah. Oke, termasuk juga dari yang 160 misalkan sel 2 mau dijumlah, nah itu sama. Nanti ke kanan, gitu ya. 160 tinggal ke kanan. Yaitu untuk penjumlahan bisa pakai yang sama dengan sum yang nanti banyak, atau kalau mau manual mana sama mana. Termasuk kalau misalkan dia ada sedikit loncatan yang 4 tambah 6 gitu. Berarti pakai yang apa namanya sel B3 tambah D3. Kemudian pengurangan misalkan sel 1 kurangi sel 2 ya sama dengan B3 dikurangi C3 2. Tinggal di lagi ke bawah gitu. Terus kalau mau dikalikan mereka berdua pakai sama dengan terus selnya B3 terus perkalian pakai star C3. Jadi ini adalah kalikan sel B3 dengan C3. Jadi, di enter kemudian di drag juga ke bawah karena sama. Nah, kemudian kalau mau pembagian sama dengan misalkan sel 1 dibagi sel 2, B3 dibagi sama C3. Ya, berarti ini 2. Jadi kalau mau di drag ke bawah bisa nih, yang bawah ini jadi koma-koma ya karena lagi nggak pas. Kemudian kuadrat itu berarti sama dengan sel 1 yang dikuadratin sama dengan B3 pangkat pakai yang huruf V kebalik itu 2 gitu kuadrat.
Oke, terus kalau akar kuadrat sama dengan SQLT suruh buka. Nah, yang misalkan yang mau di akar kuadratin yang sel 1 ya, kita klik sel 1, dan nanti dikuadratin 2. Terus pangkat N, misalkan dipangkatin 3 gitu misalkan, sama dengan 4. Sekarang yang B3 mau dipangkatin 3 sama dengan B3 pangkat 3. Pangkat 4. Dan di sini dikasih dikasih apa namanya, full dalam angka ya di sini ya, pangkat 3. Nah, itu bisa juga seperti itu, pangkatnya kan pangkatnya angka. Nah, karena ini sudah pangkat 3 ya udah 3 diklik gitu. Nah, selain itu, selain manual kayak gini 3 diklik, itu bisa juga di 3, angka 3 itu ditaruh di sel tertentu. Misalkan di yang 5 ini saya hapus, diganti 3 gitu. Terus ini kita ulangin sama dengan yang mau dipangkat 3, misalkan sel yang isinya 4. Nah, berarti B3. Nah, pangkat itu sekarang kan yang apa, N pangkatnya itu kan 3 ya. Nah, di sini yang diklik itu J1. Yang ketiga diwakili oleh J1. Nah, ini juga akan sama hasilnya. Nah, kelebihannya kalau di sini itu pakai J1, itu adalah ketika saya mau ganti bukan pangkat 3 tapi pangkat 4, yang saya ganti J1 aja. Kalau tadi manual pangkat 3 ini, kalau mau diganti pangkat 4, rumusnya yang di sini saya ubah. Nah, saya harus ubahnya dari pangkat 4 jadi 4. Tapi kalau sudah diikat sama J1 ini, J1-nya yang kita ubah, jadi rumusnya nggak berubah, nanti nilai N-nya yang berubah. Misalkan ini mau di pangkat 4 sekarang, ya sudah, saya ganti 4, nanti dia berubah sendiri jadi 250. Kalau tadi kan angka kuadrat itu ada spesial ini ya, spesial rumusnya gitu. Nah, di sini untuk akar pangkat yang lain gitu, misalkan ada akar pangkat 3 gitu, kayak pakai yang gampang dulu, misalkan akar pangkat 3 dari 27. Nah, ini kan dia bukan square root lagi, tapi ini bisa diubah gitu. Jadi kalau masih ingat, misalkan ada ini A pangkat M, terus di sini akar pangkat M gitu. Di yang dalam sini A pangkat M, di sini N, itu nanti secara rumus bisa dinyatakan sebagai A pangkat M dibagi N. Dan bisa dibagi lebih detail lagi kalau misalkan cuma A pangkat N dipangkat 1, berarti ini A pangkat 1 dibagi. Nah, berarti nanti untuk yang pangkat 3 dari 27 ini mungkin 27-nya nggak usah dibuat 3 pangkat 3 ya. Misalkan kita vektor 27 pangkat 1 per 3. Jadi di Excel-nya nanti dia sedikit ada code-nya. Misalkan saya tambahin, nah ini 27 ya, akar pangkat 3 dari 27, 27 itu bisa sama dengan 27 pangkat. Nah, itu kan sekarang kalau akar pangkat 3 kan sepertiga. Nah, itu pangkatnya nanti dikurung aja 1 dibagi 3. Jadi ini si sel B4 yang 27 itu dipangkatkan sepertiga sesuai dengan aturan yang di sini. Nah, ini nggak diklik aja. Diklik ini. Jadi akal pangkat berapapun, N-nya berapapun, ya diubah aja ke bilangannya itu pangkat 1 dibagi N.
Oh ya, sorry, sampai sini ada yang masih bingung si basic ya. Yang di bawah ini bisa juga untuk monggo sih kalau mau dicobain. Berikutnya mungkin ini sedikit apa namanya untuk mengantar kita dalam melakukan lock kunci gitu. Jadi misalkan di sini kita lengkapi dulu yang di atas itu uh, isinya adalah ada sedang pendidikan, terus di sini berdasarkan gendernya gitu, dalam ribuan. Nah, nanti ini dicari dulu total laki-laki sama total perempuannya ya. Nah, di sini oke, total laki-lakinya berarti kan jumlahin semuanya. Jumlahin semua yang laki-laki apapun jenjang pendidikannya. Ini buat dari C2 sampai F22 kita totalin terus di blok ke bawah ini. Terus ini juga sama juga dari yang SD aja. Ini terus ini, nah nanti yang ini total jumlah populasinya itu jumlahin baik boleh yang ini, boleh juga yang 44 sama 41 bersama. Jadi totalnya 35. Terus nanti misalkan dari yang tadi itu isinya kan angka semua gitu. Dari sini kita ingin tahu persentase gitu, dalam persen. Nah dalam persen itu nanti semuanya ikut, misalkan laki-laki itu berapa persen gitu. Terus berapa persen juga yang laki-laki yang SMP gitu. Nah ini bisa di jadi kan kalau persentase itu kan berarti jumlahnya dibagi total keseluruhan kali 100% gitu kan. Jadi persennya nggak usah ditulis, jadi nanti kan yang dibagi adalah 20 ini dibagi sama 85-nya. Eh, Nah di sini uh, kalian kita perkenalkan cara ngunci itu. Ngunci atau ngawak gitu. Nah kuncinya itu pakai F4. Jadi dengan mencet function F4 atau mungkin F4 langsung ya tergantung komputernya, itu nanti akan otomatis keluar dolar. Ada dolar di antara G. Yang apit G ini udah dikasih dolar karena ini berarti kalau udah dikasih dolar kayak gini berarti dia ngunci. Ngunci itu dalam artian kalau saya copy atau saya drag itu per 85-nya ini ya tetap per 85 yang gerak yang nggak dikunci. Nah ini karena ini amannya kita kunci dulu kayak gini. Nah sekarang mau ngisi yang SMP laki-laki nih. Nah ini kan berarti kalau SMP laki-laki berarti ribuannya SMP dibagi 85 kali 100 kan. Nah ini karena SMP itu di kanannya SD gitu dan seterusnya ke kanan, ini bisa di drag ke kanan gitu, bahkan sampai totalnya. Ini kalau kita lihat untuk ngecek rumusnya ini kan si SMP itu D22 D22 itu berarti si apa si ini ya laki-laki SMP D22 kan dibagi sama 85 kan. Nah ini karena sudah saya kunci G24-nya, di sini kan G24 dari kunci. Waktu di blok ke kanan, yang dalam dolar itu ya tetap G24 gitu. Karena pembaginya kan masih 85 itu. Jadi nah, yang dikunci itu mau di drag kemanapun, yang dikunci tetap. Yang geser itu yang nggak dikuncinya. Ini kan yang nggak dikunci si pembilangnya kan C22 nggak dikunci kan. Nah, waktu saya drag ke kanan itu jadi D22. Yang dikunci tetap per 85.
Kita nge-drag ke bawah juga bisa nge-drag ke samping ya, sekarang angka bawah ini. Jadi dicek C23 berarti perempuan SD sekian persen. Nah ini di drag ke sana sini itu akan dapat semuanya. Ya, harusnya aman ya semuanya. Tinggal capek nge-dragnya. Oke, ini operasi dasar. Kemudian kita move ke kalau yang apa formula dasar statistikanya itu ada beberapa ya. Mungkin juga ada familiar juga ya. Tapi kalau udah lewat kelas statistika, paling nggak strateginya tahu ya, mean median modus itu ngapain gitu. Sekarang tinggal di apa cepetin aja pakai kalau sorry. Kalau ini tinggal mesti tahu dulu apa eh, formulanya ya. Nah di sini kita mulai dari yang rata-rata min, dan di sini pakai rumus sama dengan average. Jadi Excelnya nggak masalah, ini mau kapital semua mau kecil dia nggak terlalu masalah. Jadi ya yang penting muncul average gitu aja. Average dalam kurung array itu maksudnya datanya, sel-sel yang mengandung datanya di drag semua. Jangan sel C1 sampai C10 ya. Nah, di drag aja kayak tadi waktu mau ngesam itu seperti itu, prinsipnya sama. Terus mode sama dengan mode dalam bentuk array, median sama dengan median dalam kurung array ini. Ya prinsipnya sama, tinggal rumusnya apa yang cocok itu. Kemudian ada count itu untuk menghitung banyaknya data numerik. Banyaknya itu maksudnya uh, misalkan ada sel 10 gitu, itu kayak di ya kalau mungkin dikit kan lihat oh 10 gitu. Tapi kalau dia banyak, dia kayak berapa sih sel yang terisi gitu. Tapi harus numerik gitu. Count itu match-nya sama data yang angka numerik gitu. Nah, kalau secara umum dia ada yang nggak angka, ada hurufnya itu pakai count A. Tinggal ditambahin A di sini sama dengan count array. Nah ini banyak ngecek banyaknya sel yang tak kosong gitu. Tak kosong tapi bebas numerik non numerik masuk hitungan. Tapi kalau count itu hanya hitung hanya lihat yang numerik, kalau ada nggak numerik nggak bisa. Kemudian nanti untuk cari data terbesar kita bisa pakai sama dengan maksimum, maksudnya maksimum dari array-nya, dari kumpulan datanya itu. Misalkan sel C1 sampai C10 ya maksimum C1 C10 di array. Kalau yang data terkecil yang minimum kecil nanti. Kemudian, nah kalau ini kan terbesar terkecil kan. Nah kalau misalkan mau yang kayak kita mau cari juara 1, 2, 3, yang juara 1 kan maksimum pasti kan paling tinggi nilainya. Juara 2, 3 itu nanti pakai large gitu. Large ini mencari data terbesar ke n. Nah n-nya ini bisa diisi. Misalkan juara 2 berarti terbesar kedua kan. Nanti sama dengan large array-nya mana kumpulannya titik koma n-nya 2. Nah ini nanti tergantung mau terbesar kedua, ketiga, keempat, monggo diisi aja dia berubah. Sama nanti kebalikannya small itu data terkecil ke n gitu. Kalau yang paling kecil kan minimum, nanti yang misalkan C10 paling kecil, nanti yang berikutnya yang lebih yang n2 small kedua itu kecil tapi dari bawah. Jadi ini gunanya biasanya mungkin kalau nyari juara 2, 3 kan ya, kalau maksimum kan ya, malah maksimum juara 1 berarti ya. Kalau maksimum juara 1, juara 2, 3-nya kita ganti pakai large. Tapi ini mau maksimum pakai large nomor 1 ya jadi sama seperti maksimum. Kalau itu, nah kita coba ini. Nah ini mungkin sedikit berbeda, kita lihat ya. Nah ini, misalkan ada katakan 7 orang ini ya, 7 peserta.
di sini ada beberapa aspeknya yang dicek gitu. Pengenalan umum, kuantitatif, literasi bahasa, sama pengenalan matematika. Nah di sini ini orang pertama misalkan punya nilai pengenalan umum 450, kuantitatif 380, bahasa 470, sama pengenalan matematika 350 misalkan. Ya, di sini kita isi mungkin totalnya dulu. Totalnya berarti kan jumlahkan semua ya. Jadi sama dengan sum kurung buka ini untuk kemudian kalau mau nyari min dari per orang itu bisa sama dengan average. Nah di sini misalnya udah mulai apa komunikatif ya. Jadi waktu kita tulis A, V, E itu sudah ada pilihan gitu ya. Sekarang udah dia lebih canggih lagi. Jadi kalau misalkan kita udah tahu mau average, kita kan seperti kebantu gitu. Kita misalkan lupa apa sih untuk F apa gitu tadi mungkin klik dulu kayak pemicunya nanti kan ada pilihan terus kita mungkin oh ya itu ya. Jadi mau diketik mau disusah ketik boleh mau diklik itu average-nya juga boleh jadi mau buat ya. Nah yang mau di average misalkan orang nomor satu ya semuanya di blok. Nah C3 sampai F3 itu saya sebut array gitu kumpulan data. Saat C3 sampai F3 itu dicari min-nya. Berarti rata-rata dari tiga nilai, empat nilai ini adalah 10. Nah, karena rumus untuk tiap orang kan sama, yang totalnya jumlahnya ya udah berarti tinggal di drag ke bawah. Terus rata-ratanya juga kan sama average, tinggal di drag ke bawah. Nah, itu kalau tadi kan dia ke kanan gitu garis apa datanya. Nah, ini kalau mau yang menurun misalkan rata-rata dari kuantitatif, saya pindahin dulu. Nah, oke, misalkan pengalaman umum mau dicari totalnya, totalnya mungkin kalau total kan cepat pakai average, pakai sum. Nah ini berarti nanti array-nya itu nggak masalah mau ke kanan mau ke kiri, misalkan ke bawah ini. C3 sampai C9 di kita. Kemudian terus kalau misalkan mungkin kita ke ini dulu ya, ke mode sama median itu misalnya. Nilai rata-rata dari penalaran umum, misalnya mau di drag ke kanan itu masalah. Misalkan min-nya, median, median sama mode-nya. Jadi misalkan median dari penalaran umum ya sama dengan ME. Nah langsung median ini udah ada langsung di kemudian mode-nya sama dengan mode. Nah di sini mode-nya ada dua pilihan, ada yang mode titik mul di sini. Nah ini ada juga yang mode SNGL. Kalau yang single itu berarti ya kalau mode itu kan data yang paling sering keluar kan. Nah itu kan tidak menutup kemungkinan yang paling banyak keluar itu kan bisa lebih dari satu. Nah kalau mau cari yang satu aja itu pakai yang single. Tapi kalau mau yang multiple yang mungkin ada dua keluar itu pakai yang multi. Nah bisa kalau sekarang kita pakai yang single SNDL ini berarti di apa di blok lagi terus eh oh nggak bisa ya karena semuanya ya kalau di desain manual semuanya punya frekuensi satu ya satu semua tuh nggak ada yang double dua pun nggak ada ya. Nah mungkin dia ada dikit 450.
50 ada dua kan. Nah, nanti soal ini minta tolong diedit jadi biar ada yang kembar dua gitu. Nah tadi kan mode yang single gak bisa keluar karena semuanya ternyata frekuensinya satu tuh. Nah ini ganti aja salah satu kali 50. Nah mode yang single keluar 50. Kemudian biasanya kita kalau mode itu modus itu biasanya minta yang satu aja ya. Saya multiple aja seperti tadi. Kemudian tertinggi terendah itu tertinggi kan yang maksimum. Misalkan penalangan umum berapa maksimumnya, nilai maksimumnya, nah itu jadi sama dengan max. Nanti juga sudah ada apa? Sudah ada bantuannya sama dengan kayak gini. Nah, yang tertinggi 620 di penalangan umum, kemudian mau di drag ke kanan bisa juga. Kalau lawan yang tertinggi terendah minimum membuka sama di minimum yang terkecil dari sel C3 sampai C9. Kemudian untuk yang tertinggi kedua itu pakai large. Misalkan dari penalangan umum sama dengan large kurung buka. Nah di sini jadi di sini kan sama dengan large sama itu kan nilai k-nya. Nah di sini dilihat dulu. Kalau di laptop saya antara antara array sama k itu pembatasnya koma. Nah jadi yang ada di hadapan teman-teman entah laptop entah komputernya ya mungkin nggak koma ya. Mungkin aja ada juga versi yang titik koma. Sorry kalau sorry nggak kelihatan. Di saya itu justru titik koma, maaf, ini harusnya titik koma nggak kelihatan. Di laptop saya sekarang titik koma, tapi cek di device yang dipakai oleh teman-teman koma atau titik koma, karena itu bisa jadi berbeda. Nah, kalau di teman-teman misalkan sama seperti saya titik koma ya udah titik koma aja. Kalau koma ikutin koma. Nah, caranya tahu mana yang lagi diisi itu yang lagi stylenya bold, yang tebal itu lagi yang mau diisi. Yang mau diisi kan array gitu. Nah, kalau misalkan ini salah, misalkan harusnya saya titik koma. Kalau saya udah titik koma, yang bold kan A-nya, berarti sebenarnya masih isi. Nah, kalau saya salah, itu nanti error. Nah, sama kalau yang salah, koma yang salah. Array-nya masih yang di bold, itu masih salah. Yang titik koma, nah karena ini kalau tinggi kedua, nah kan tadi nilai K-nya 2. Nah itu biar nggak apa biar otomatis ya. Ini saya klik di 2 ini. Karena udah saya siapin angka 2 di C17. Jadi ini tadi ini large atau besar dari C3 sampai C9 yang tertinggi kedua. Yang 50 ini yang paling tinggi kedua. Ya, jadi silakan coba yang 3 sama 4.
Gimana aman ya yang clouds-nya bisa diterusin 3 4 atau mungkin langsung di sebentar ini hmm, mau ngulangin nulis rumus oke, tapi kalau mau di drag jadi kita kunci dulu si array-nya. Jadi yang dikunci nggak cuma sel tapi juga bisa array-nya dikunci. Kalau mau di ketiga itu kan array-nya sama, cuman hanya beda. Di sini juga dikunci C3 sampai C9 dikunci. Jadi uh, mending sebenarnya lebih enak dari awal dari kunci gitu ya, jalan ini. Habis gua buka itu di blok dulu. Nah ini baru dikunci F4. Dari awal mungkin udah dikunci. Gitu. Walaupun nggak di drag ke bawah, tapi kalau udah dikunci ya loh. Ini dua. Yang ini sel C17. Nah C17 jangan dikunci kan, karena nanti waktu mau drag ke bawah kita minta C18. Ini terus nanti berikutnya tinggal drag ke bawah. Nah di sini kan kalau dikunci kan berarti tetap C3 sampai C9. Nah di sini bahayanya kalau nggak dikunci itu adalah dia geser. Jangan tadi lupa dikunci ya. Ini cuma sekedar di blok gitu. Yang pertama pasti betul karena dia memang rumus yang kita masukin. Nah, tapi waktu di ketiga sama keempat bisa jadi salah. Karena kalau teman-teman perhatikan kan yang betul dia kita kan dari C3 sampai C9. Tapi waktu lupa dikunci, waktu yang bawah ini C4 sampai C10 di sini ya. Jadi turun enggak C3 sampai C10, dia ngitungnya dari C4 ketinggalan si C3. Padahal siapa tahu jawabannya di C3. Nah, itu bahayanya kalau lupa dikunci meleset ini ya. Walaupun ininya aman sih harusnya sudah. Jadi lebih enak, lebih baik dikunci. Hmm, terus udah berikutnya itu kita conditional formatting itu memberi warna pada sel dengan aturan tertentu. Itu langkahnya dari home, terus nanti ada conditional formatting. Di sebelah sini ada lambang dan tulisannya conditional formatting, baru diklik nanti kita lihat ada banyak pilihan. Oke, contoh misalkan mau apa, misalkan yang kita buat aja aturan yang totalnya di bawah 1000 dan di bawah 2000, yang total di bawah 2000 kasih warna biru. Nah, sini kita masuk ke conditional formatting. Sorry. Di sini di blok dulu. Terus conditional formatting. Atau kita kan less than 2000 ya. Berarti ini kita pilih yang min less than. Ini kan highlight cell. Jadi selnya di highlight di warna dengan less than. Nah di sini apa namanya dikasih batasnya 2000. Nah warnanya besar. Misalkan mau yang dia kan ada warna defaultnya, dibeli langsung oke. Kalau mau di custom gimana? Kayaknya ini misalkan biru di custom kan pilih, misalkan biru yang ini. Ya udah dipilih di oke. Nah terus ini di oke lagi. Jadi yang nilainya di bawah 2000 langsung diberi warna biru. Jadi biasanya untuk penanda, misalkan ada cut off tertentu dia nggak lolos, kasih warna gitu dia melihatnya beda. Nanti yang masuk di biru ya, dan masuk di biru itu. Nah itu macam-macam. Ada yang seperti ini, atau bisa juga itu ada yang ada less than, ada more than,
terus ada between, ada equal to, dan seterusnya. Ya, ini sekilas untuk conditional formatting. Itu bisa dikreasikan sendiri sesuai dengan apa namanya bagaimana enaknya menyajikan. Oke, kita lanjutin ke yang apa namanya yang lain gitu. Kalau tadi kan masih kayak hitung-hitungan, nah sekarang kita mulai dulu. Jadi ceritanya ini masuk di operator logika, mulai dari left, middle, sama right ya. Nah di sini ada fungsinya tiga ini, maksudnya tiga menu. Ini left sendiri, middle sendiri, right sendiri. Itu tiga menu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat dulu maksudnya dari tiga itu adalah nah ini kadang di apa namanya di data kita itu dia apa selnya itu isinya kayak misalkan nim itu kan ada dua yang utama angkatannya kita, terus slash baru new ya, terus baru apa fakultasnya baru NIF ya. Nah, itu kan lebih sederhana itu nim ada beberapa karakter gitu. Nah di sini yang kita mau adalah kita misalkan cuma mau tahu angkatan tadi kan dua pertama, nah itu kita ngambil dua digit pertama. Nah tadi kan kalau misalkan angkatan 22 itu berarti kan mau cuma dua-duanya aja yang kita ekstra gitu. Nah itu kita pakai salah satu dari sini gitu, untuk ngambil sejumlah karakter. Nah left, middle, right itu dari arahnya. Kalau left sesuai namanya dari kiri kan, kiri berarti ngambil dari paling kiri, itu ngambil sejumlah karakter gitu. Nah sejumlah karakternya ya kita tentukan mau dua, tiga, atau seterusnya gitu. Kalau middle itu ngambil sejumlah karakter di tengah. Nah, jadi yang left komennya itu sama dengan left kurung buka, ada beberapa hal yang mesti diisi. Pertama teksnya, ya tadi gininya diklik aja selnya, kemudian titik koma, number Charles, jadi jumlah karakternya. Misalkan ini berarti uh, tahun angkatan dua, berarti dua dari kiri yang kedua, si 6 Charles dua. Terus kalau yang mungkin kita yang ke right dulu ya, yang mirip seperti left itu mengambil sejumlah karakter dari kanan, itu sama dia right text terus berapa, misalkan if ya, kembali ke fakultas tuh berapa 5 digit ya kayaknya. Jadi apa right text name-nya 5, ngambil 5 yang benar. Nah yang middle ini agak apa namanya, ada beberapa, tiga ya lebih banyak ya. Kalau middle itu dari tengah, aturannya adalah sama dengan mid text-nya sama if-nya, terus ada start move-nya, jadi digit ke bawah mulai sama digit ke bawah, digit bawah mulai sama berapa digit yang diambil. Mulainya kan kita kalau dia ngambil digit ke berapa sebaliknya. Jadi misalkan apa si new ya, new kan kalau si backslash dihitung, backslash dihitung karakter berarti new itu mulai keempat ya. Nah, ya, karena si dua pertama angkatan ekstras ikut yang ketiga, angka pertama new kita kan keempat, ngambil sejumlah 6 ya. Nah sejumlah kalau new-nya 6 berarti nanti dia dia new-nya start new-nya 4,
berapa yang dia kena. Jadi contoh kalau ada contohnya kayak gini, left sel 4 berarti pada sel diambil 4 digit dari kiri, terus kalau 43 berarti mulai digit keempat mid mati mid sel 43 mulai digit keempat sebenarnya. Ini gunanya untuk ekstrak apa namanya ini apa contohnya new dibuatkan di breakdown. Kita lihat dulu ya. Contohnya itu bisa dibuka di lembar yang baru. Ini adalah middle right ini. Nah, ini kurang lebih jadi sama ini new, tapi dia nggak pakai backslash ya. Kita yang semuanya angka tanpa backslash. Di sini ada nama mahasiswa, NIM, terus di sini ada tahun angkatan, fakultas sama nomor urutnya, gitu, nomor urutnya. Nah, di sini dijelaskan di instruksinya tahun angkatan mengacu pada 2 digit pertama. Jadi 2 digit pertamanya angkatan, terus kode fakultas mengacu pada 2 huruf di tengah, yang hurufnya aja itu fakultasnya, terus nomor mahasiswa 4 digit lagi. Nah, di sini kita mulai dulu dari tahun angkatan. Nah, sebelum ke rumusnya, mengikuti instruksi berarti relatif ini tahun angkatan 20 ya. Nah, langsung apa 2 digit utama. Jadi nanti sel F4 harus isi 20 ya. Di sini kita mulai karena yang diambil itu 2 dari kiri, kita pakai left. Left kurung buka text. Textnya itu ya si nimnya mereka, terus titik koma numsalsnya 2 ya karena ambil 2 aja. Jadi dia angkatannya 20. Oke, jadi ini sekali lagi sebelum saya klik enter sama dengan left itu berarti eh, sama dengan left E4 berarti itu menyatakan di sel E4 min dari kiri ambil sebanyak 2 karakter. Nah, 1, 2 berarti kita mau munculin 20 gitu. Dan tinggal enter terus fakultas sorry di drag ke bawah jadi semua itu. Oke, untuk fakultas sama nomor urut mahasiswa kan di sini udah ada instruksinya. Mungkin bisa teman-teman coba dulu ya secara mandiri fakultas sama nomor urut mahasiswanya nanti pakai apa terus berapa karakter yang diambil. Kenapa? Kan tengah kayak gitu. Nah, terus middle itu apa? Middle itu yang perlu dimasukkan saat num ke karakter keberapa ini? Karakter ke 3 sebenarnya koma itu. Jadi kalau belum cair sebenarnya 2.
Yang middle agak lebih beda karena dia banyak yang di coba versi slash kayak di desa coba kopi itu juga dibuatkan tapi tidak spesifikasi. Saya coba gitu. Jadi kalau nanti tadi kan kebetulan linknya dibuat mudah dulu ya nggak pakai slashnya itu. Kalau nanti misalkan ada slashnya ya seperti yang benar-benar kita hadapin di link kita gitu. Jadi saya cuma contohin satu dulu yang ada slashnya. Itu nanti slashnya dihitung satu karakter ya teman-teman. Jadi slashnya ya tanda di miring itu udah dihitung satu karakter. Jadi misalkan kalau yang kayak gini kan left sama right-nya nggak pengaruh ya, karena di pinggir itu nggak pengaruh. Yang pengaruh kan si fakultas itu PA itu dia karena saya tambahin tanda slash ini berarti dia eh, PA itu start dari disit 4 ya, disit keempat sebanyak 2 itu konsisten gitu, bisa juga gitu. Nah, nanti yang ini diubah dulu jadi ada slashnya baru dipakai rumus. Monggo sih dicoba. Nah, tapi ini catatannya bisa di drag ke bawah kalau semuanya sama ya. Semua ininya sama. Ini semua sama nih. Dua digit pertama pasti tahun, fakultas sama nomor urut. Harus seragam semua. Dia nggak bisa kalau misalkan nanti di sini ada yang di sininya PPA gitu, itu nggak bisa karena mau dipaksa nanti malah salah. Bisa salah di fakultas. Nanti itu ada treatment khusus kalau panjang tiap arraynya ini beda, tapi yang mau diambil itu konsisten. Misalkan yang di tengah berapa digit atau yang di pinggir berapa digit itu ada nanti lain. Kalau dia masih basic, dia harus sama semua. Nah berikutnya itu yang namanya VLOOKUP itu tujuannya adalah sebagai berikut. Misalkan di sini fakultas kan dia tadi solid X-nya ketiga sebanyak 2 ya. Nah di sini kan fakultasnya PA kan, kalau diambil benar apa cuma diambil diekstrak dari itu kan PA. Nah di sini kan PA itu kan misalkan mau dijelaskan itu MIPA misalkan. Jadi ada kodenya PA itu buat MIPA, teknik TK, teknik GE, geografi GE. Nah di sini kalau sekedar kita kan pakai left middle right selesai. Nah di sini kalau mau nama dia sebenarnya tepatnya kode. Kalau fakultasnya yang nama sebenarnya itu dia pakai kan tadi kalau kayak gini kan PA harus jadi MIPA di sini kan. Nah, cuma ada datanya di tabelnya, tabel tabel fakultas. Nah di situ supaya nggak satu-satu ini ini PA berarti MIPA gitu kan boros waktu ya. Nanti TK teknik gitu. Nah itu kan boros waktu. Nah supaya nggak boros waktu kan maunya diisi secara otomatis kan.
masih diisi dengan TK gitu. Nah di sini supaya otomatis kita buatkan dulu tabel acuannya. Nah nanti dari tabel acuan ini mulai dibaca PA itu buat MIPA, TK buat TK. Jadi dia otomatis gitu. Nah di situ nanti kita follow yang namanya lookup sama VLOOKUP. Jadi lookup sama VLOOKUP itu tujuannya yang seperti ini. Di sini ada diketahui apa, di sini kan ada pasangannya. Nah pasangannya mau diisi. Nah biar nggak manual pakai lookup sama VLOOKUP. Kalau secara tujuan mereka sama, yaitu punya yang kosong ini, punya sumber gini, ada sumbernya, terus ketahuan apa, pasangannya apa. Nah beda H sama VLOOKUP itu cuma bacanya secara mendatar atau menurun. Kalau ini kebetulan tabel bentuknya kan mendatar, semuanya ke kanan. Nah ini yang karena bacanya secara horizontal, sini sama sini, itu kita pakai yang namanya lookup. Terus nanti kalau VLOOKUP kebalikannya, ya jadi dari sini ke sini. Jadi misalkan data utamanya di sini tulis lagi nanti latif, terus di sini adalah angkatannya, nanti pakai VLOOKUP ya karena baca dari sini sih. Tujuannya sama, cuman beda arah bacanya. Nah, yang VLOOKUP itu punya isian yang cukup banyak, ada 4, dan kita harus paham masing-masing itu apa. Yang pertama kali ini sebenarnya mereka sama ya, cuman bedanya dia kanan atau ke bawah gitu. Nah, kalau VLOOKUP itu isi, kita mulai dari komen yang itu VLOOKUP pertama kali lookup value-nya. Itu yang tadi lookup value-nya yang PA-nya tadi. PA kan mau dijadikan MIPA. PA itu jadi lookup value-nya, terus titik koma berikutnya table array. Table array itu tabel sumbernya yang tadi ada TK, PA, MIPA itu sumbernya di blok semua. Terus titik koma lagi kolom indeks num. Nah itu tadi kan PA itu mau dijadikan MIPA gitu. PA kan mau di sini MIPA. Nah di sini mungkin datanya itu. Datanya kan PA. Nah di sini ada aturannya juga yang cukup strict untuk aturannya cukup strict buat siapa namanya lookup sama VLOOKUP. Nah misalkan di sini misalkan PA mau dibuat PA itu kan MIPA ya. Nah di sini lookup kan lookup. Nah dia enggak ada aturannya, yaitu kan sumbernya PA diketahui mau munculkan MIPA. Nah ini nggak boleh kebalik kalau lookup. Jadi yang diketahui dulu, yang diketahui mesti lebih di atas daripada yang nanti mau dimunculkan. Kalau enggak dia nggak bisa baca tuh, dia bacanya cuma PA. Ini yang ketahuan PA mau baca MIPA kan. PA ini mesti di atas. Nggak boleh kembali, kalau kembali nggak bisa baca. Jadi itu, nah begitu juga kalau VLOOKUP itu juga begini. PA kan mau jadi MIPA. Nah ini PA-nya mesti lebih kiri, yang penting lebih kiri daripada MIPA. Karena ini ada beberapa kolom yang mengintervensi di tengah, nggak apa-apa. Tapi yang penting PA-nya yang paling kiri. Harus lebih kiri daripada MIPA. Kalau enggak, dia nggak berhasil VLOOKUP-nya. Itu kolom kalau ini VLOOKUP kan itu yang call index num itu kolom berapa yang jadi jawabannya. Ini kan kolom ini kolom kedua, MIPA ini kolom kedua, jadi diisi satu. Kolom kedua, hasilnya itu ada di kolom 2. Jadi PA kan pasangannya MIPA, hasilnya MIPA ini kolom kedua. Terus yang terakhir range lookup itu ada 2. Range lookup itu ada 2, false sama true.
Kalau false atau nol itu exact match tepat sama persis gitu harus. PA baru keluar. Jadi exact kalau satu itu approximate match itu mendekati yang masih sama. Tapi biasanya kalau kayak gini kan kayak ilmu pasti ya. PA itu pasti dipalu. Biasanya cukup lah pakai exact match nol gitu. Pasti harus sama, nggak boleh sampai ada salah. Nanti analog yang lookup juga sama, lookup value sama lookup table array sama, tapi dia eh, kalau di sana mungkin harusnya row keberapa, indeks num, jadi baris keberapa. Misalkan posisinya kayak gini, MIPA baris kedua kan begitu. Kalau range lookup sama dia 01. Ini boleh habis itu koma langsung nulis 0 bisa, nulis false bisa juga sama aja. 0 atau false, true atau sama. Jadi untuk diperhatikan VLOOKUP sama HLOOKUP intinya sama, cuman arah bacanya. Kalau VLOOKUP seperti ini, ada dua kolom yang lagi dibandingkan. Kalau HLOOKUP ada dua baris yang diperhatikan. Dan sama kalau VLOOKUP yang diketahuinya mesti sebelah kiri sama yang jadi hasilnya. Kalau HLOOKUP yang diketahui yang di atas. Oke, kita coba praktekin. Nah, ini kayaknya harus diubah susunannya. Nah, ini kan nggak bisa nih, kebalik ya ini ya. Nah, itu kalau dipaksa belokan nanti nggak bisa. Jadi ini dibalik posisinya. Ini dibalik jadi gini. Mungkin dinaikkan dikit biar terlalu jauh dari bawah. Hmm. Oke, kita coba. Nah, ini mungkin saya hapus dulu aja ya, yang ganggu. Nah, kita coba zoom lebih detail. Di sini kan mau menunjukkan MIPA. Nah, di sini apa namanya? Jadi kita pakai lookup ya, karena posisinya atas bawah gitu. Kita sama dengan lookup langsung keluar ini. Lookup kemudian kan lookup value. Lookup value-nya kan yang mau dijadikan, mau dikasih artinya kan kodenya, kode fakultas. Jadi PA diklik, hanya diklik, G4 diklik, terus titik koma, table array itu ininya ya, acuannya, tabel acuannya itu yang di sini, ini langsung diblok semua ini. Semua yang memang ada acuannya diblok ya. Ini diblok mau ininya apa, keterangannya ke blok juga nggak apa-apa. Kode fakultasi mau ke blok boleh, mulai konten doang juga sama aja. Yang penting semua kontennya masuk ini. Ini nggak masuk apa? Ini di blok. Jadi C5F16. Nah nanti C5F16 itu dikunci dulu. Karena nanti kan kita mau ke bawah kan, punya Lutfi, Nanda dan lain-lain mau ke bawah kan, dan itu tabelnya dikunci. Yang dikunci tabelnya. Supaya ke bawah tabel acuannya ya itu aja. Ini sebelum lanjut kunci dulu biar nggak lupa. F4, habis itu lanjut row index num, berarti kan kedua, karena kata-kata MIPA teknik dan geografi itu di baris kedua, berarti row index num 2, terus range lookupnya 0. Nah, ini sebelum di enter kita baca dulu lookup. Jadi kita mau ini apa namanya, mau membuat PA ini keluar pasangannya MIPA gitu. Lookup yang objek utamanya G4, pakai lookup karena bacanya atas bawah. Terus di sini datanya dari mana? Dari tabel. Dan di blok ini C15F16, kemudian titik koma lagi row num. Nah, hasilnya di row keberapa? Row kedua ini. Dan terakhir 0%. Jadi kalau udah, kita tinggal enter. Dia akan keluar kata-kata MIPA. Nah, nanti habis keluar ini,
tinggal di drag ke bawah ya supaya maju lain kita tahu. Buat halo up. Oh, indexnya udah. Ya. Oh, indexnya. Oh, index. Oh, index. Kita mau talking di PA itu. Ini sudah dibantu di bawah PA jadi oh iya. Ini row indexnya kita mau ambil dari row-nya kan ada dua tuh. Yang pertama yang PA lagi kalau row yang kedua kan di paling juga. Jadi row index itu dua. Iya. Oh, berarti bukan langsung tulis dua aja kan? Tadi kan yang di delete dua yang 15 terus cuma dua ya. Sama pilih yang box ya. Kalau ditanya dua itu karena kami pakai dua itu adalah Kalau kak dari tabel dari dua. Kalau itu terus untuk value kan tadi PA tuh harus sama PA. gitu ya. Table average-nya di bawah. Nah, itu yang sini aja ya itu di bawah di bawah. Nah terus kalau net number dua terus range jumlahnya yang kok ada begini kita kita tarik ke bawah. Kalau ini berarti ya ada yang jadi jawaban kalau soalnya kita utama lagi yang di itunya kartun terus tabel acuan, nah tabel acuannya kartunnya tabel acuan itu semua. Iya, Pak, itu kan ya kan. Yang kalau kamu udah itu blok semua yang tahu dari kartun gitu ya, kartun gitu, karena kartun gitu. Iya ya, dari kartun atau dari jenis kain yang sekarang. Ini lah pikir, dia di kolom beberapa ini sih. Jadi mau di blok semua tuh kalau yang blok ini. Ya, yang nah, yang tadi biar sekalian kita ngerasain yang belok up ini di edit dikit. Jadi PA MIPA-nya sekarang posisinya kiri kanan. Saya copy dulu aja biar enggak. Nah, nanti di sini ke kanan gitu ya. Jadinya kodenya di sini, fakultasnya di sini, teknik sini. Sekarang kita bacanya posisinya seperti ini. Nah, ini berarti kan di sini kita ganti jadi velog up ya. Velog up, oke, karena dia vertikal gitu. Terus velog up, velog up yang dicek itu G27, ya benar ya PA-nya. Kemudian tabel acuannya sama. Nah, tabel acuannya bakal sama ini saya. Tabel acuannya ini ya. Yang baru dari 37 sampai 40. Kemudian titik koma si kolomnya kedua ya tetap ya. Kolom kedua bisa match 0. Kurung berarti ini kita punya velog up
berarti membaca antara kolom ini yang dibaca siapa G27, terus acuannya ini yang merah, kolom keberapa, kolom kedua, no. Jadi nanti hasilnya akan sama, cuman memang akan sama walaupun saya ubah apa ini jadi sama-sama menurun gini dia harus pakai belok. Nah nanti yang misalkan ini kan diedit ya, terus bisa juga misalkan kayak gini di sheet berikutnya itu kan ada jenis kain, diskon sama stok. Nah di sini kan katun mau dicari diskon. Nah ini berarti kan pakai apa belok up atau halok up kalau posisi kayak gini belok up ya. Nah kolom numbernya kalau diskon kolom number berapa? 2 ya. Nah yang nanti di kolom itu kan dia di 2 sini loh. Terus berikutnya kalau mau ngisi stok berarti kolomnya 3 berarti langkah lainnya sama ya, cuma kolomnya diubah. Ini 2 3. Coba dulu ya. Yang stok sama ini dia belok up. Misi diskon bulan satu itu nggak dalam perusahaan itu koma sendiri. Apa misalnya udah betul dari sini, supaya dia tahu. oh ini ini kan ada 4 unsur itu kan 4 kan pulang di unsur pertama unsur pertama ini dia aturnya kalau ini kan berarti langsung apa kalau nggak ada acuan utamanya itu siapa yang dibahas atur ini unsur yang isi VLOOKUP-nya yang paling depan dulu apa? Saya kamu ada yang kurang. Lookup value-nya banyak belum? Kamu kan langsung tabel kan? Ya, diikuti. Yang diikuti tabel acuannya. Paling-paling yang di mau turun. Nah, itu di bawah. Aku lengkap. Lalu ada 4. Nah, kan itu sudah saya sebut. Sudah aku jelasin kan, lookup value sel yang ini dicari informasi. Itu yang masih di bold itu lagi dikerjain. Yang jadi kuncinya di sini itu adalah mengerti di situ ada lookup value itu apa? Yaitu sel yang ingin dicari informasi. Kalau masih di bold tadi harus diisi. Kalau sudah diisi terus kan dari koma, boldnya kan pindah. Boldnya pindah ke table array kan. Oh, sampai table array gitu, table array ini. Table array apa sih tabel acuan? Ya, acuannya semua aja dari iya dari kartun. Jadi kan yang acuannya itu kartun masih seperti. Nah ini mau kamu blok kamu stok tabel acuan mau kamu kalian berapa? Dan nanti dilindungi sama yang all index num.
Iya. Ya, oke ya, penyusunnya kamu. Iya, iya. Oh, Itu yang berkesannya ya. Dari berkesannya terus. Nah, di soalnya kan ini kita mau ambil informasi dari sini. Jadi kita kan pakai VLOOKUP kan ya. VLOOKUP. oh, Huruf, lookup value kita informasi bukan itu. Lookup value coba kan. Lookup value ini kita mau ambil informasi berdasarkan jadi time kan. Baik, kita yang kalau ingat rumusnya, isi rumusnya dapat. Lalu informasi kita ambil dari mana ya? Dari bawah. Dari box satu sampai bawah. Nah, sampai 7 gitu. Nah, dikunci aja. Oh, itunya belum. Belum, value-nya belum kamu. Kalau next number ini kan diskon kan di kolom ke 2 kan. Oh, bisa udah kita coba di 2-nya. Oh, kolom kedua ya. Break lookup. Oh. Kalau stock tinggal digantiin kolom ini. Sorry, tadi dulu yang tiga tadi seperti ini. Iya, itu kayak ambil yang kolom 3. Value itu sel yang lagi ini dari kolom. Tadi ini seperti yang IPA, ini seperti PA. Lookup value-nya belum. Lookup value-nya lupa, karena langsung lookup. Lookup. Nah, Lookup value-nya lookup value-nya nggak mungkin lain satu sekarang ini. yang satu itu aja. Kan kamu Yang satu aja sel satu. satu sel aja. Lookup value itu cuma satu sel, lookup value itu cuma satu sel. Yang tabelnya baru. Satu. Oh, jangan ditarik satu aja. Punya aja. Itu aja. Iya. Tarik dari yang itu boleh. Oke. Ini aja yang ini. Pakai apa? Soalnya tadi bakal gitu. Lupa dari itu. Tahu ya. Ya, tadi. Jadi diskonnya itu untuk diskon berarti kan masa diskonnya ada. Oh. Kalau dari ini udah enggak ini enggak kan enggak semuanya bisa. Jadi itu ya teman-teman yang look up value itu cuman satu sel aja. Ya, misalkan dari siapa ini? Oh, PA. Ini kan tadi PA mau dibuat jadi VA gitu. Nah, lookup value-nya G27 aja si PA aja. PA mau dicarikan padanannya, nyari padanannya di mana? Jadi tabel acuan. Tabel acuannya dimasukin, terus nanti padanannya ada di
kolom keberapa? Kolom kedua. Tipenya exact match. No. Jadi perlu diingat kembali, cuman apa? Cuma satu sel. Kalau udah yang sini nanti apa namanya, besarnya diskon sama harga setelah diskon nanti pakai rumus biasa ya, aritmatika biasa. Ini kan besaran diskon ya nanti berapa persen kalikan nominalnya, terus nanti harga promo ya tinggal diselisihkan normal sama diskonnya. Terus kalau mau nyoba lagi satu nih sudah ada juga di sini. Oh, sudah ini kayaknya saya salah. Kota tujuannya masih ada isinya deh. Yang mana hapus? Ini mesti ada isinya nih. Saya kemarin aku ngapus kebanyakan. Ini mesti ada isinya. Misalkan mau diisi Jakarta, Surabaya. Ini bebas sih. Misalkan mau kita masih ada waktu. Misalkan mau dibuat asal aja. Nah, di sini karena exact match besar kecilnya huruf hati-hati. Dan Jakarta kan J-nya doang yang besar. Nah, jadi di sini kita Jakarta-nya C-nya doang. Kalau enggak dia malah. Nah, ini bebas sih mau diisi kayak apa gitu. Ini saya serahkan ke teman-teman karena sudah saya hapus ya. Bebas aja lah mau diisi kayak apa. Yang penting nanti kan lama perjalanan ditentukan oleh kota tujuan. Ya ini bebas ya nanti kota tujuannya. Teman-teman isi apa aja. Oh, ini berarti nomor ini Pak. Jadi dia di baris berapa? Dua ya. Dua. Itu tidak. Kalau di Excel tuh enaknya udah ya di bold terus yang di bold itu lagi yang di ini itu sebenarnya itu berarti sup ini apa sebenarnya di BBB saya harus jadi sel yang di quality tidak belum belum dari di hafalan udah kebantu juga kan tinggal lagi di bold lagi yang mesti yang lagi nggak di bold lagi dia setelah titik koma kan jalannya itu yang di bold tidak itu lagi namanya tadi pelanggan waktu di bold waktu mau ngeklik setelah belum buka pasti yang ke bold buka value-nya keyboard. Kalau isiannya kok masalah bacanya ya orang di masa jadi nggak hafalin nanti nanti ada bisa jadi
Memang boleh kalau Jakarta nanti beda sendiri. Baik. Kalau enggak cuma kalau cuma yang mungkin mau mengira dia mengira apa? Malah kita sampai kok malah dia kan kalau sama dia benar semua di blok, tapi itu yang tergantung itu yang misalkan sam if nah itu misalkan yang sendernya blok jadi semua yang sudah perempuan aja yang if-nya itu yang seperti function yang gender dan perempuan. Nah, ada yang kamu nanti perempuan yang sebenarnya perempuan ada itu dia ada variasi itu dari sapi ini yes itu berarti banyak itu juga juga ada yang add on dan atau add on itu sama kayak gimana begitu gimana level dia add on itu konsep Ini memang masalah di Excel ya, tidak? Oh ya. enggak ada date-nya itu oke, saya ada yang mau ditanyakan dulu? Ini udah selesai yang materi hari ini. Kemudian selanjutnya untuk nanti seperti biasa ada tugasnya ya. Nanti saya akan kirimkan ke panitia buat ditaruh di drive-nya. Nama judulnya ini 24 tugas sektor 1. Nah, format namanya minta tolong diikuti ya. Ini satu sesi, nomor sesinya satu sekarang nama Anda, nama lengkap ya tolong ya, emailnya baru di sini. Tolong samain supaya gampang kita misalnya. Terus via Gform-nya ini. Nah, nanti sebagai catatan di apa? Tiap pertemuan Gform-nya bisa beda ya, dibedakan yang nyambung. Jadi perhatikan ininya ya. Yang di minggu keberapanya, PPT minggu keberapa. Nah ini minta tolong, saya rasa nggak terlalu rumit sama semuanya yang sudah kita pelajari hari ini dicoba dicek. Jadi cepat aja saya tutup Sabtu 16 Maret pukul 23.00 ini. Ya besok banget. Dah yang itu nggak lebih. Curang saya 24 tugas itu udah diupload. Oh itu. Oh iya. Coba deh. Udah. Oh, beda. Saya belum tak kasih ke, seingat belum tak kasih ke panitia. Enggak, ya pasti beda kok sama. Oh, enggak beda. Oh ya, si 24 Excel kelas kok. Excel kelasnya memang kita kerjain hari ini nanti. Nanti tugas ada kata tugasnya. Mungkin begitu sekali ya. Ya beda kok. Ini belum tak kasih. Nanti di Gform-nya kayak gini, diisi dulu baru filenya. Tugasnya kayak gini. Jadi ya kurang lebih sama semua materinya, nanti diikuti instruksinya, rumusnya dikerjakan. Nanti saya kasih ke panitia di sini langsung. Itu udah selesai sih hari ini. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita bisa tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Aktifannya semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Yuk.